Assalamualaikum Dizzy Lovers dan teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah ya, amin. Nah, di video ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Liris Ertugrul episode 5 part 2. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Oke, udah kan? Mari kita lanjutkan videonya. Di awal episode diperlihatkan seorang ksatria yang diperintahkan oleh Titus tiba di istana pasukan Templar. Ia pun memerintahkan beberapa pasukan di sana untuk bersiap dan mengatakan kalau Titus sudah menunggu mereka. Lalu saat Petruchio tiba di istana, ia kedatangan seorang tamu bernama Kardinal Thomas. Ia adalah seorang gerejawan utusan dari gereja Roma. Petruchio dan Kardinal Thomas, mereka sebenarnya tidak menyukai satu sama lain. Tapi mau tak mau, Petruchio harus bersikap baik padanya karena Kardinal lah yang akan memberikan laporan persetujuan untuk pembentukan pasukan salib baru yang mana dibutuhkan Petruchio untuk perebutan Yerusalem. Kardinal Thomas datang untuk menyampaikan pesan dari gereja Roma bahwa mereka memiliki kecurigaan terhadap Petruchio. Mereka harus yakin sebelum membentuk pasukan salib baru. Petruchio pun bertanya bagaimana caranya supaya ia yakin. Kardinal pun menjawab, kau harus mengembalikan peninggalan yang dicuri orang kafir itu dari mereka, dan kau tahu benar siapa yang melakukannya. Orang yang mereka maksud adalah Syekh Ibnu Arabi. Kemudian Petruchio langsung menemui kakaknya di ruang bawah tanah yang merupakan murid dari Syekh Ibnu Arabi. Saat ia tiba, ia menyapa kakaknya dengan panggilan saudara. Namun kakaknya tampak heran dengan panggilan itu. Lalu Petruchio menjalankan rencananya supaya ia mendapatkan tujuannya. Ia pun berkata, aku ingat hari di mana ibu melahirkanmu. Sayangnya saudara seharusnya tidak memperlakukan saudaranya seperti itu. Kakaknya tampak marah lalu menyuruhnya keluar, tapi Petruchio tetap melanjutkannya. Bukan hanya saudaramu, kau menghancurkan keluargamu berkeping-keping. Kau mengikuti orang kafir itu, istrimu, anakmu. Kau penyebab hancurnya segala milikmu, tapi kita adalah saudara. Jika kau dapat membawa kembali peninggalan kita dari Ibnu Arabi, aku akan membuat keluargamu memaafkanmu. Kakaknya pun bertanya padanya, apakah kau berharap aku akan mengkhianati guruku? Tapi tetap Petruchio tidak menanggapinya. Ia pun melanjutkan, aku tahu kau tidak mempercayaku lagi. Aku akan tunjukkan padamu bahwa aku dapat dipercaya. Aku dapat membawa gadis kecilmu untuk menemani malammu. Sedangkan di sisi Ertugrul, ia dan lainnya sedang melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka berhenti di sebuah lahan untuk beristirahat. Dan terlihat dari kejauhan Titus dan pasukannya sedang memantau mereka. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Selcan pun menjalankan rencananya bersama Kurdolu. Di dalam tendanya bersama Gundoldu, kebetulan di sana ada Gokce yang sedang berkunjung. Lalu ketika ia beranjak ke tempat tidurnya, ia pun berpura-pura sakit. Gundoldu dan Gokce tampak sangat khawatir melihatnya. Lalu Selcan segera meminta Gokce untuk memanggil Haimehana. Gundoldu yang terlihat panik saat Selcan berteriak kesakitan, ia pun berkata ia akan memanggil bidan dan pergi meninggalkan Selcan. Gokce yang tiba di tenda Haimehana dengan wajah yang terburu-buru dan sangat panik membuat Haimehana khawatir. Lalu ia bertanya pada Gokce, Gokce, mengapa terburu-buru? Apa yang terjadi? Gokce pun mengatakan, Haimehana, kakakku sedang kesakitan. Ia menyuruhku memanggilmu. Setelah mendengar itu, Haimehana tampak khawatir, lalu ia segera beranjak dan pergi meninggalkan tendanya. Dan Gundoldu bersama dengan bidan pun tiba di tendanya. Lalu di tenda Sulaimansyah, Kurdolu berhasil masuk ke dalam tenda dengan merobek sisi belakang tenda. Sedangkan di tenda Gundoldu, saat Selcan sedang diperiksa oleh bidan, Selcan bertanya pada Haimehana, apakah ayah sendirian? Haimehana yang merasa bahwa Selcan khawatir pada Sulaimansyah, ia pun menenangkan Selcan dan berkata bahwa Rahman berada di sana. Tapi Selcan meminta Gundoldu untuk menemani ayahnya. Jangan membiarkan ayahnya sendirian. Gundoldu pun meninggalkannya. Di tenda utama, saat Kurdolu ingin menjalankan rencananya, tiba-tiba ia teringat pada masa lalunya.
Di sana ada seorang lelaki tua yang mana ia adalah kepala suku, sedang bersama dengannya Sulamansyah dan juga Alpsumur, ayah dari Selcan. Kepala suku itu sedang memberikan pesan kepada mereka. Untuk saat ini kalian akan selalu bersama, jadi setiap orang akan mengingat persatuan kalian. Tapi hal itu tidak dapat menghentikan rencananya. Saat ia ingin menjalankan rencananya, Gundoldu sudah tiba di tenda utama. Kurdolu yang menyadari kedatangan Gundoldu, ia pun mematikan semua pelita di tenda Sulamansyah dan melarikan diri. Gundoldu pun masuk ke dalam tenda Sulamansyah dan tampak heran melihat ruangannya gelap. Ia pun segera menyalakan pelita dan memanggil Abdurrahman. Abdurrahman pun segera datang menghampiri Gundoldu. Gundoldu bertanya padanya, "Mengapa pelita tidak menyala, Rahman?" Rahman pun tidak mengetahui itu. Melihat situasi di sana menimbulkan kecurigaan Gundoldu, ia pun segera memeriksa area tenda. Lalu ia menemukan bagian tenda yang dirobek oleh Kurdolu. Gundoldu pun marah kepada Rahman sebagai seorang ksatria Sulamansyah. Lalu ia segera memeriksa keadaan Sulamansyah. Setelah mengetahui bahwa Sulamansyah baik-baik saja, ia memerintahkan Rahman untuk menutup tenda yang robek dan berkata bahwa tidak boleh seorang pun mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan juga ia meminta untuk tidak meninggalkan ayahnya sedetik pun. Ketika Gundoldu tiba di tendanya, Haimeana dengan muka yang tampak ceria menyampaikan kabar gembira kepadanya. Ia pun mengatakan, "Gundoldu, selamat, Selcan, istrimu sedang mengandung." Gundoldu pun terlihat tampak bahagia namun juga khawatir. Lalu ia mengucapkan terima kasih kepada Haimeana. Di sisi lain perkemahan, Akcakoca bersama dengan beberapa ksatria sedang bersiap untuk memusnahkan domba-domba yang terinfeksi wabah. Lalu salah satu ksatria berkata pada Akcakoca, "Hatiku tidak sanggup mendengar suaranya. Aku harap kita bisa membunuhnya terlebih dahulu, Akcakoca." Akcakoca pun menanggapi, "Penyakit ini tidak seperti yang kau bayangkan. Jika kau menyentuh darah binatang ini, seluruh suku akan tertular." Lalu mereka pun membakar domba-domba itu hidup-hidup. Namun dari kejauhan terlihat seorang anak sedang memeluk seekor anak domba, yang mana ini bisa berdampak kepada seluruh suku. Lalu di kastil pasukan Templar, Eleonora yang sudah sejak dulu menanyakan keberadaan ayahnya, akhirnya dibawa oleh Mario ke ruang bawah tanah atas perintah Petruchio. Eleonora setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan ayahnya, hal itu membuatnya sangat bahagia. Saat bertemu, ayah dan anak itu pun saling menyapa dalam rindu, bertanya keadaan masing-masing. Tapi tiba-tiba Eleonora ditusuk dengan belati oleh seorang tangan kanan Petruchio yang disaksikan langsung oleh ayahnya. Dan itu merupakan sebuah konsekuensi baginya dari Petruchio karena ia tidak memberitahu keberadaan pusaka Syekh Ibnu Arabi. Di pagi hari, di tempat peristirahatan, Halime menghampiri Ertugrul yang sedang berjaga. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur. Lalu Ertugrul yang tampak serius berkata pada Halime, "Halime, kau tahu, ada beribu kesulitan yang dapat diselesaikan dengan kekuatan fisik dan kekuatan iman. Tapi ada beban lain, sebuah beban yang indah dan membakar hatiku, dan itu hanya bisa disembuhkan olehmu." Kijang bermata indah itu, dia membawaku padamu dan membuatku jatuh cinta, sementara aku hampir membakar nyawanya. Hatiku terbakar oleh cinta yang membara sejak pertama melihatmu. Tapi sebelum Ertugrul menyelesaikan perkataannya, Halime berdiri dan berkata, "Jangan dilanjutkan, Ertugrul." Tapi Ertugrul tetap melanjutkan apa yang ingin ia katakan. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dariku. Jangan pergi, tinggallah bersamaku. Jadilah sultanah di hatiku, ibu dari anak-anakku, dan jadilah teman hidupku." Halime yang tampak menahan perasaannya berkata pada Ertugrul, "Kau adalah seorang pemberani, jujur, berhati mulia Ertugrul Bey. Kami tidak hanya berhutang satu hal padamu, tapi ribuan. Tapi takdirku telah dituliskan, aku tidak bisa meninggalkan ayah dan adikku untuk mengejar cinta. Aku saja tidak bisa menjadi sultanah di tempat lahirku. Bagaimana aku bisa menjadi sultanah di hatimu?" Ertugrul dengan tenang bertanya pada Halime, "Itu perkataan lisanmu, bagaimana dengan hatimu? Apa yang dikatakan hatimu, Halime?" Halime yang tampak sedih mengatakan pada Ertugrul,
Apa yang lidahku katakan adalah perkataan dari hatiku. Lalu ketika Halimah hendak pergi meninggalkan Ertugrul mencegahnya, tapi di saat bersamaan dari kejauhan Halimah melihat itu sedang memanah ke arah Ertugrul dan ia pun menghalanginya serta menyelamatkan Ertugrul dari anak panah itu sehingga anak panah itu melesat tepat di dirinya. Begitu besar pengorbanan Halimah untuk Ertugrul, apa benar ia tidak mencintai Ertugrul? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman sekalian. Thank you.